semuanya, selamat datang di channel saya Freddy Raisan, di mana Anda belajar mengenai dunia learning and development. Saya senang sekali karena rekan-rekan bisa menyaksikan video ini, karena ini adalah series kedua dari LND Expedition kita. Kali ini kita akan menjelajahi dunia yang menarik dari learning theories. Memahami teori-teori ini penting, karena mereka memberikan dasar untuk merancang pengalaman belajar yang efektif. Jadi, mari kita langsung mulai dari topik From Novice to Ninja di LND Expedition. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar learning and development. Dan tentu saja, jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan saya like dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Sekarang kita akan menjelajahi berbagai teori pembelajaran yang telah membentuk bidang learning and development. Teori pembelajaran membantu kita memahami bagaimana individu memperoleh knowledge atau pengetahuan, skills atau keterampilan, dan attitude atau sikap. Fokus kita akan pada behavioral learning theory, cognitive learning theory, constructivist learning theory, and adult learning theory. Kita mulai dengan teori pembelajaran behavioral. Teori pembelajaran behavioral ini mengatakan bahwa kita belajar dari pengalaman kita. Misalnya, saat orang tua mengajari anak-anak kecil makan sayur dengan memberikan stiker setiap kali selesai makan, anak-anak akan mengaitkan stiker tersebut dengan makan sayur dan akan senang melakukannya. Jadi setiap kali mereka makan sayur, mereka dapat stiker dan mereka pasti akan senang. Nah, hal ini disebut dengan penguatan positif dalam teori pembelajaran behavioral. Nah, pada orang dewasa di tempat kerja, jika karyawan mendapatkan pujian atau bahkan bonus nih ketika mereka bekerja dengan baik, hal ini bisa menjadi motivasi untuk terus berkinerja baik. Pembelajaran juga bisa melalui kondisi klasik, seperti pada penelitian dilakukan oleh Pavlov pada anjing yang mendengar bel setiap kali diberi makan. Jadi anjing itu mengaitkan bunyi bel dengan makanan. Nah, begitu juga kita. Kita bisa memiliki asosiasi dengan perilaku tertentu berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya. Jadi memahami teori pembelajaran behavioral ini membantu kita mengarahkan perilaku yang diinginkan dan menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah teori pembelajaran kognitif. Teori ini adalah cara untuk menjelaskan bagaimana pikiran seseorang itu dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di sekitarnya dan bagaimana hal itu membantu mereka belajar. Jadi ketika kita belajar sesuatu yang baru, kita menggunakan pengetahuan dan pengalaman kita yang udah ada sebelumnya untuk memahami dan menyusun informasi baru tersebut. Ide utamanya adalah kita membawa keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kita sendiri ke dalam proses belajar. Dan itulah yang membantu kita untuk memahami dan mengingat hal-hal baru tersebut. Ada dua teori pengembangan terkait dengan teori pembelajaran kognitif ini, yaitu teori pengembangan kognitif Piaget dan teori pengembangan sosial dari Vygotsky. Kita lihat satu persatu. Teori pengembangan kognitif Piaget ini menekankan cara orang memahami dan memproses informasi, serta mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan kognitif dari anak-anak hingga dewasa. Lalu dalam learning and development, konsep ini membantu merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan si peserta atau individu yang ingin belajar. Dengan mendorong pembelajaran melalui aktivitas interaktif dan pengalaman langsung. Piaget juga menekankan pentingnya kesalahan dalam pembelajaran dan memandangnya sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Sedangkan teori pengembangan sosial Vygotsky itu sangat berpengaruh dalam learning and development. Vygotsky ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan dalam proses belajar. Dalam dunia LND, teori ini mendorong kerjasama dan diskusi antar orang. Konsep zona perkembangan proksimal Vygotsky digunakan untuk merancang program pembelajaran yang mendukung pertumbuhan peserta. Kita, sebagai praktisi LND, bisa mengaplikasikan ide ini dengan membuat aktivitas kelompok atau mentoring untuk meningkatkan learning and development.
Dengan memahami perinteraksi sosial, Vygotsky membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang mendukung pertumbuhan melalui kerjasama. Teori pembelajaran yang ketiga adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivis ini didasarkan pada gagasan bahwa individu itu secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri tentang dunia melalui pengalaman dan interaksi mereka. Teori ini menyarankan agar individu menciptakan model mental untuk memahami informasi baru dengan mengintegrasikannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Pembelajaran konstruktivis ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif, pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Nah, experiential learning dan problem-based learning keduanya ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori pembelajaran konstruktivis. Kita lihat experiential learning. Apa sih experiential learning ini? Experiential learning ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan refleksi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini mengakui bahwa individu itu mengkonstruksi pengetahuan dengan secara aktif terlibat dengan lingkungan mereka dan merefleksikan pengalaman mereka. Jadi hal ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa individu menciptakan pengalaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Experiential learning mendorong individu untuk membuat hubungan antara teori dan praktek, mendorong pemahaman yang lebih dalam dan pengembangan keterampilan. Berikutnya adalah problem-based learning. Nah, problem-based learning ini juga sejalan nih dengan prinsip-prinsip konstruktivis. Karena di problem-based learning ini, ia menempatkan individu dalam masalah atau skenario dunia nyata yang otentik. Dengan memberikan masalah yang kompleks kepada individu untuk dipecahkan, problem-based learning ini melibatkan individu tersebut dalam proses penyelidikan aktif dan proses berpikir kritis. Individu tersebut harus memanfaatkan pengetahuan yang udah ada, yang mereka punya, mengidentifikasi gap yang ada atau kesenjangan yang ada, dan mencari informasi yang relevan. Mereka juga harus berkolaborasi dengan rekan-rekannya dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari untuk menemukan solusi. Nah, keterlibatan aktif ini memungkinkan individu untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang konsep-konsep saat mereka bekerja untuk menyelesaikan masalah. Baik experiential learning maupun problem-based learning menekankan pada keterlibatan individu, pengembangan keterampilan berpikir kritis, penyelidikan mandiri, kolaborasi dengan rekan kerja, dan penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Pendekatan-pendekatan ini mendorong individu secara aktif membangun makna dari pengalaman mereka, bukan secara pasif menerima informasi atau pengetahuan dari trainer atau buku teks. Nah, hal ini adalah prinsip utama dari konstruktivis. Teori pembelajaran keempat adalah Adult Learning Theory. Teori ini juga dikenal sebagai andragogi. Mungkin nggak asing ya kedengarannya. Nah, teori ini adalah framework yang membahas karakteristik dan preferensi unik dari mereka yang belajar di usia dewasa. Teori ini yang diperkenalkan oleh Malcolm Knowles menekankan bahwa orang dewasa cenderung lebih efektif belajar ketika mereka merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka sendiri dan dapat mengaitkannya dengan pengalaman hidup mereka serta melihat relevansi dan manfaat langsung dari proses pembelajaran tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Prinsip-prinsip utama dari teori pembelajaran orang dewasa ini atau andragogi itu mencakup pandangan diri yang mandiri, pemanfaatan pengalaman yang sudah mereka punya, motivasi yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka, orientasi pada masalah, serta kebutuhan untuk selalu tahu. Dengan memahami bahwa orang dewasa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda dari anak-anak, andragogi menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang menghormati otonomi dan pengalaman unik orang-orang dewasa.
Rekan-rekan semua, kita telah menjelajahi beberapa teori pembelajaran yang mendasar, meliputi behavioral learning theory, cognitive learning theory, constructivist learning theory, dan adult learning theory. Behavioral learning theory menekankan interaksi individu dengan lingkungannya, sementara cognitive learning theory membahas proses mental dan pemahaman dunia. Constructivist learning theory menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan konstruksi pengetahuan. Sementara adult learning theory mengidentifikasi prinsip-prinsip unik untuk pembelajaran orang dewasa. Memahami teori-teori ini penting untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang efektif di dalam dunia learning and development. Terima kasih rekan-rekan telah bergabung dalam ekspedisi ini. Saya berharap rekan-rekan terus menyertai saya di episode-episode mendatang. Jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar learning and development. Jika video ini bermanfaat, berikan like dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Keep learning, keep growing, and remember to embrace the power of knowledge.